Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asia, Sarjana Pendidikan, NIM 20230120912003, mahasiswa PPG dalam jabatan, kategori 2 tahun 2024, Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada hari Senin 4 Maret 2024, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan, materi masa kependudukan Jepang di Indonesia, dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Dompu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Baik. Sudah siap belajar? Siap. Sebelum kita belajar, cek dulu dong, sudah bersih nggak kelasnya? Ayo dilihat dulu kalau ada sampah, bisa dikeluarkan. Ya, ayo. Ya, itu mau sampahnya, keluar. Ditaruh di tong sampah. Sudah ya? Sudah bersih? Alhamdulillah. Masih semangat? Kalau kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Ibu minta satu orang yang akan bikin doa, yang laki ya, pasti ayat. Di depan pasti. Kita mulai masa pelajaran hari ini, kita berdoa. Doa mulai. Ya, baik. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir anak-anak? Amin. Ahmed, Acil, Aura. Lima orang berarti ya? Baik. Itu tanpa keterangan apa sakit? Ada yang baik. Sebelum kita mulai, hari ini Ibu ingin mencoba mengecek kalian itu punya pemahaman atau tidak. Ada soal yang akan kalian kerjakan. Materi kita yang akan kita pelajari hari ini yaitu Jepang. Jadi Ibu ingin mengecek kalian apakah sudah punya ilmu tentang kependudukan Jepang. Pernah dengar kan? Ya, Indonesia ini ternyata pernah dijajah oleh Jepang. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan kalian soal. Kalian isi soalnya, setelah selesai langsung dikumpulkan ya. Soal yang Ibu perbanyak ini ada ya, jawabannya silakan pakai kertas. Soalnya jangan dicoret-coret karena soalnya nanti akan dikembalikan beserta jawaban yang kalian kumpulkan. Silakan dikerjakan, simak baik-baik pertanyaannya. Pilih jawaban yang paling tepat. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, ayo kumpulkan semua jawabannya. Soalnya juga baik, kali itu kita sudah mengerjakan soal di awal. Tapi kalian itu tahu nggak, pernah nggak membaca materi tentang Jepang yang akan kita pelajari ya? Nah, sekarang Ibu pengen ngecek lagi. Kalau kemarin kalian sudah pernah belajar apa? Tentang gimana reaksinya
sebelum Jepang itu kalian pernah belajar tentang kolonialisme kan? Ya. Ada yang tahu apa sih kolonialisme? Pernah dengar penjajahan nggak? Apa ya? Ya. Kolonialisme adalah sikap penguasa oleh suatu negara atau daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Penguasaan oleh suatu negara kepada negara lain untuk memperluas wilayah negara tersebut. Sama nggak dengan penjajah? Sama dong ya. Penjajahan juga itu tujuannya sama untuk apa? Untuk memperluas negaranya, untuk memperbanyak penghasilannya, untuk memperkaya negaranya. Ada yang ingat 3G? 3G. Kalau 3G kan kerennya ya. Glory, dos, sama gas. Glory, dos, gaspar. Apa itu? Glory, gaspar, sama gol. Gol apa? Emas. Kalau orang bicara emas berarti tentang kekayaan. Gaspar. Kayak ini, kayak Perak-perak itu. Apa bedanya dengan kayak emas putih. kayak emas putih? Maka glory itu kalau tidak salah dia penjajahan artinya menguasai. Nah, itulah 3G itu. Terus Bu, apa itu? Gaspar. Menyebarkan agama. Jadi tujuan kolonialisme itu ingat selalu 3, mencari daerah kekayaan. Kenapa? Selain supaya wilayahnya luas, mereka juga ingin mencari kekayaan yang banyak supaya mereka lebih luas kekuasaannya ya. Jadi kekuasaan bukan hanya wilayahnya diluaskan, tetapi hartanya diluaskan. Yang kedua, tujuan mereka itu supaya agama atau paham atau prinsip yang mereka punya bisa kalian anut oleh negara yang mereka jajah. Apa tujuannya? Sama nggak? Sama. Apa tujuannya? Agar prinsip pemahaman mereka itu kita ikuti. Kekayaan kita mereka ambil. Sama. Apalagi yang mereka kita? Portugis, Inggris, Spanyol, Belanda. Tadi sudah ya? Ada banyak negara yang menjajah kita. Ternyata tepuk tangan untuk orang setelahnya. Nah, untuk sekarang setelah kita sudah ada makanannya, ayo kita lihat dulu videonya ya. Ibu minta tolong yang cowok bantu ibu pasang di sini ya. Selalu pasang di sini. Sekarang kalian lihat videonya ya. Perlu perhatikan suara. Sudah bisa dipahami videonya ya? Sekarang ibu pengen tanya beberapa hal terkait video yang sudah ibu tayangkan barusan. Berapa lama kira-kira Jepang menjajah Indonesia? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Ada yang lain? Sepakat 3,5 tahun? Sekitar 142 tahun. 142 tahun. Ada lagi yang lain nggak? Jepang masuk ke Indonesia itu pada 3,5 tahun. Tetapi kalau Belanda berapa tahun? 3,5 abad. Mana yang lebih lama? Belanda. Belanda itu kalau 3,5 abad berarti sudah berperiode-periode ya? Sudah nenek moyang, kemudian masih ada penjajahannya? Kalau Jepang hanya 3,5 tahun. Sebentar. Tapi menurut kalian, kalau misalnya kalian pernah baca, mana yang lebih kejam antara Jepang atau Belanda? Jepang kenapa? Ya. Karena yang pertama Jepang itu menerapkan sistem tanam paksa atau sistem berjualan pada masyarakat Indonesia, dan juga mereka menerapkan pajak yang berkali lipat pada rakyat Indonesia.
Indonesia, dan juga mereka menjadikan para perempuan di Indonesia sebagai budak, yaitu mereka menculik para perempuan di Indonesia sebagai penguas hawa nafsu para prajurit di Jepang. Jadi ya, Jepang itu pertama menerapkan sistem kerja rodi. Tahu kerja rodi ya? Tahu. Apa? Kerja paksa, sistem kerja paksa. Orang nggak mau bekerja dipaksa. Sudah dipaksa, tidak dikasih nafkah, tidak dikasih makan, tidak dikasih gaji, kerja gratis, tidak dikasih istirahat. Kalau gilirannya lapar, dicambuk kedua. Para wanitanya dijadikan pelampiasan hawa nafsu. Ada nggak yang tahu apa kira-kira dampak dari penjajahan Jepang yang hanya 3,5 tahun? Dampaknya? Tahu dampak kan? Tahu. Dampak itu sama dengan akibat ya. Akibat penjajahan Jepang, Indonesia jadi seperti apa? Ada yang bisa menjawab ini? Jadi kan kemarin Jepang itu sempat menjajah di mana dia mengambil sumber daya yang ada di Indonesia. Jadi dari pengambilan sumber daya itu mengakibatkan dampak negatif yang sangat parah, di mana perekonomian Indonesia itu mulai lumpuh atau menurun karena diambil oleh negara Jepang. Ekonominya seperti rempah-rempah, kayak sumber daya alamnya, kejayaannya itu menjadi lumpuh karena diambil oleh Jepang secara paksa. Pintar sekali. Tapi pertanyaannya, adakah dampak positifnya? Jepang kan terkenal tuh kasar, kemudian pokoknya kejam. Ada dampak positifnya nggak sih? Ada apa? Kayak tentang pendidikannya dari Indonesia yang tidak tahu apa-apa, ketika masuk Jepang mereka jadi diberi kayak pendidikan yang layak. Jadi mereka bisa, anak-anak muda, jadi mereka bisa mengetahui bahwasannya karena Jepang memberikan ilmu. Pintar sekali. Pendidikan. Yang kedua, oh ya, Aski mau pertama itu. Apa lagi kira-kira selain pendidikan? Dari sumber daya juga itu tadi kan seperti kata Bapak, kalau sumber daya kasih di Jepang itu kurang karena dijajah habis-habisan oleh Jepang. Nah, dari situ kita sebagai bangsa Indonesia pada saat itu lebih bisa mengelola sumber daya kita sehingga menghasilkan perekonomian yang baru dan lebih maju. Belajar dari Jepang, maka kita mengambil. Nah, selain kita dijajah, Indonesia itu orangnya pintar, nak. Makanya jangan takut sama orang lama, sama zaman dulu. Kalau sekarang, sebenarnya sekarang itu media lebih lengkap. Perpustakaan bukunya tinggal ambil di handphone, kalau malas ke perpus tinggal klik. Kalau sekarang kan malas nulis ya, tinggal apa ya dampak positifnya penjajahan Jepang. Direkam sama Mbak Google keluar sudah apa dampaknya. Saking gampangnya orang sekarang mengetahui, mendapatkan ilmu. Kalau zaman dulu tidak. Tetapi mereka dalam keadaan sengsara pun mereka sudah masih bisa berpikir bagaimana caranya memanfaatkan dari kesempitan tersebut. Dalam keadaan mereka dipaksa kerja, mereka disengsarakan, sumber daya alamnya diambil, justru mereka yang punya strategi bagaimana caranya melawan Jepang yang sangat kuat. Jepang itu negaranya kecil, tetapi jangan salah, kekuatan dia besar, kemudian dia ketinggalannya tinggi ya. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan per kelompok. Jadi silakan kalian duduk per kelompok. Kemarin Ibu sudah bagi ya? Berapa kelompok? Sekarang kalian bergabung ke teman-teman berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagikan. Soalnya, karena itu tugas kelompok. Tulis nama kelompoknya. Kita langsung mulai kerja ya. Diskusi. Kalau ada yang kalian belum pahami, silakan ajukan pertanyaan.
Silakan berdiskusi tentang materi dan pembahasan yang akan kalian diskusikan. Langsung ditulis di lembar kerja KTD-nya. Kalau misalnya yang satu lembar boleh di bawah, boleh di belakang ya. Baca dulu ya KTD-nya, tulis nama kelompoknya, apa pembahasannya, nanti tinggal dicari di internet apa yang akan kalian diskusikan ya. Jawabannya bisa dicari. Semua bawa HP kan? Jawabannya boleh langsung jawab. Ada pertanyaan langsung ditanyakan ya? Iya, Bu. Ya, siapa yang punya kesulitan langsung tanyakan ke Ibu. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Ya, silakan didiskusikan masing-masing ya. Oh iya, ini soalnya bagaimana perbedaannya? Perbedaan dan persamaan ini kan hanya mengenai wilayah Sumatera, Jawa, Madura, dan wilayah Indonesia Timur. Persamaannya di mana? Perbedaannya di mana? Misalnya nih, ada kesamaan antara Jawa dengan Indonesia Timur, kesamaan antara Jawa dengan Indonesia Timur, kesamaan antara Jawa dengan Sumatera. Perbedaannya gitu ya. Ya, dideskripsikan aja. Ada lagi pertanyaan kelompok lain? Jelas ya? Jelas. Kalau sudah selesai, langsung kita presentasikan ya. Ya, sudah ada selesai? Sudah ada kelompok yang selesai? Sudah. Sudah ya, berarti kita akan mulai presentasi. Kita presentasi mulai dari kelompok 1 aja ya. Oke, silakan maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang dimana kami diberi tugas untuk melakukan diskusi dalam mencari alasan ekspansi masuknya ke Asia Raya. Jadi soalnya akan dibacakan oleh Ana nomor 1. Baik, saya akan membaca soal pertama. Berdasarkan bacaan di atas, identifikasilah berbagai alasan Jepang melakukan ekspansi di wilayah Asia Timur Raya. Dan jawabannya akan dibacakan oleh Fadel. Alasan Jepang melakukan ekspansi ke wilayah Asia Timur Raya menguasai kekayaan sumber daya alam di negara Asia. Jepang membutuhkan sumber daya alam untuk membantunya berperang dalam Perang Pasifik. Kondisi inilah yang kemudian mendorong Jepang ingin menjajah dan menguasai sumber daya alam milik negara Asia lain agar mereka dapat memenangkan peperangan. Lanjut, soal kedua akan dibacakan oleh Ana. Menurut kalian, alasan manakah yang lebih kuat dalam mendorong ekspansi Jepang mengapa demikian? Baik, saya menjawabnya. Jadi, alasan paling kuat dalam mendorong ekspansi Jepang yakni Appam, Kako, Ikkyu, dan fasisme di Jepang membuat orang Jepang merasa dirinya paling superior, bahkan setelah perang. Jadi teman-teman, kita simak kan gimana sih prosesnya dan gimana sih alasannya. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Rizky dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya dari perwakilan kelompok 2 ingin sedikit bertanya. Baik, pertanyaannya, apa faktor yang mendorong Jepang untuk melakukan ekspansi ke wilayah Asia Timur? Ya, Rizky itu khususnya Indonesia. Benar Rizky? Ini khusus ke Indonesia. Di sini saya akan menjawabkan sedikit ya. Apa sih yang mendorong Jepang ini ingin menguasai ekspansi, di mana ekspansi itu kayak memasuki atau kayak menguasai wilayah tersebut. Jadi sudah kita bahas pertama tadi, di mana Jepang ini tertarik dengan wilayah dan sumber daya yang ada di Indonesia. Tapi awalnya Jepang ini kayak memberikan strategi gimana sih cara bisa masuk ke Indonesia ini. Dia memulai
Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Jadi ketika Belanda sudah keluar, baru Jepang masuk dengan membawa tujuan yaitu akan memerdekakan Indonesia pada saat itu. Tapi selang waktu demi waktu, Jepang malah merubah strateginya itu atau merubah pikiran itu, sehingga dia malah lebih keras atau lebih kayak lebih kayak menguasai wilayah Indonesia dibandingkan Belanda tadi. Kayak dia melakukan kerja paksa, dia lebih ke kayak menganiaya penduduk-penduduk para gadis pada saat itu. Jadi tujuannya Jepang masuk Indonesia yang pastinya itu untuk merebut sumber daya yang ada di Indonesia pada saat itu. Nah, jadi itulah presentasi dan tanya jawab dari teman-teman semuanya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hapus dulu dong. Selanjutnya kelompok 2 ya. Tentang penjajahan Jepang yang ada di NTP. Ya, soalnya adalah setelah mencermati ketiga potongan bacaan di atas, identifikasilah persamaan dan perbedaan pemerintahan Jepang di wilayah Sumatera. Baik, persamaan dan perbedaan wilayah Indonesia Timur dengan Sumatera. Persamaan, kedua wilayah digunakan sebagai pangkalan militer oleh pemerintah Jepang. Kedua wilayah digunakan untuk mengelola pasokan keras oleh pemerintah Jepang. Ketiga, kedua wilayah berdukung kampanye perang Pasifik oleh pemerintahan Jepang. Perbedaan, ada perubahan pemerintahan di Palembang yang mungkin menunjukkan variasi dalam pendekatan administratif. Kemungkinan bagi orang Indonesia untuk menjabat sebagai presiden di Jawa, menunjukkan adanya perbedaan dalam kebijakan administratif antara kedua wilayah. Ketiga, terdapat pelanggaran HAM serius di NRK yang menandakan perbedaan dalam penanganan pemerintah Jepang terhadap wilayah Indonesia Timur dibandingkan dengan Sumatera. Adapun persamaan dan perbedaan Jawa dan Madura. 1. Persamaannya, keduanya merupakan bagian dari wilayah yang dikuasai oleh pemerintah Jepang selama pendudukan. 2. Baik Jawa maupun Madura digunakan sebagai pangkalan militer oleh pemerintah Jepang. 3. Keduanya juga digunakan untuk mengelola pasokan beras atau pemerintahan Jepang. 4. Mendukung kampanye perang Pasifik oleh pemerintahan Jepang. Adapun perbedaannya, 1. Mungkin ada perbedaan dalam struktur administratif lokal antara Jawa dan Madura. 2. Potensi variasi dalam perlakuan atau kebijakan pemerintah Jepang terhadap kedua wilayah tersebut. Dan yang terakhir, ada kemungkinan perbedaan dalam kondisi sosial, ekonomi, atau budaya antara Jawa dan Madura yang mungkin mempengaruhi interaksi dengan pemerintahan Jepang. Sebelum kami menutup sesi presentasi dari kelompok kami ingin membuka sesi tanya jawab. Ya, siapa yang bertanya? Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Sorry, maksud saya kelompok 4. Jadi seperti yang kita ketahui, Jepang menjajah bangsa Indonesia selama 3,5 tahun. Jadi saya ingin bertanya, dari selama itu Jepang menjajah Indonesia, apa saja dampaknya positif maupun negatif selama bangsa Jepang menjajah Indonesia, maupun dari segi politik maupun segi pendidikan. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Positif dan negatif dari penjajahan yang sudah dilakukan oleh Jepang selama 3,5 tahun. Positif atau negatif ya. Sosial dan pendidikan ya. Sosial. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sida. Dampak positifnya yang pertama ada modernisasi, yaitu penjajahan Jepang memperkenalkan beberapa aspek modernisasi seperti infrastruktur, transportasi, dan teknologi yang pada akhirnya membantu dalam perkembangan ekonomi dan sosial di beberapa wilayah. Yang kedua ada kesadaran nasional. Kesadaran nasional ini yang dimaksud dengan penjajahan Jepang memicu peningkatan kesadaran nasional di kalangan masyarakat yang pada gilirannya menjadi pendorong bagi gerakan kemerdekaan perjuangan dan kemerdekaan setelah perang. Dan yang terakhir ada kesetaraan sosial. Beberapa kebijakan Jepang dapat mengurangi disparitas sosial, misalnya melalui pembebasan tanah dari penguasa feodal dan kelas-kelas tertentu. Adapun dampak negatifnya adalah pemerintahan militer Jepang yang otoriter mengekang
presentasi dari kelompok kami sudah berakhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan di sini kami akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan perlawanan Aceh, perlawanan berita dan juga perlawanan Kalimantan Barat. Dan di sini kami akan memaparkan materinya dan semoga teman-teman mendengarkan dengan baik agar teman-teman juga bisa mendapatkan ilmunya. Materi pertama akan dibacakan oleh sebelumnya pertanyaannya dulu yang akan dibacakan oleh Nani. Pertanyaannya, dari ketiga pembacaan di atas ada 3 faktor yang menyebabkan perlawanan terhadap Jepang. Bagaimana arti dari perlawanan tersebut? Apakah para penjual itu bisa mencapai mereka cita-citakan? Oke, nah jawabannya akan dibacakan oleh Nindi. Faktor penyebab perlawanan di Aceh yaitu ada faktor agama. Perlawanan dipicu oleh alasan agama, di mana seorang ulama muda Tengku Abdul Jalil menentang Jepang karena dianggap merusak ajaran Islam. Penolakan terhadap kewajiban Jepang. Abdul Jalil menentang kewajiban pelaksanaan Seikei yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran Islam. Dua, perlawanan Teta di Blita. Diskriminasi dan penderitaan. Prajurit Teta memberontak karena perilaku diskriminatif dan penderitaan yang disebabkan oleh militer Jepang. Kemarahan anggota Jepang. Kemarahan anggota Teta. Kemarahan terhadap perlakuan militer Jepang terhadap rakyat memiliki pemberontakan. Ketiga, perlawanan di Kalimantan Barat. Perlakuan terhadap Jepang. Perlakuan terhadap Jepang. Serangan sekutu. Kejaman Jepang semakin meningkat setelah serangan sekutu pada awal 1943 memperkuat tekad penduduk untuk melawan. Oke, selanjutnya ada dari perlawanan akan dibacakan oleh Debbie Arisifan. 1. Perlawanan di Aceh. Akhir yang tragis. Abdul Jalil dan pengikutnya mengalami akhir dari tragis. Mereka tewas atau tertangkap pada saat melawan pasukan Jepang. 2. Perlawanan Peta di Blitar. Kegagalan pemberontakan. Meskipun menghebohkan pemberontakan Peta di Blitar gagal, anggota Peta dihukum berat, bahkan hukuman mati bagi beberapa pemimpinnya. 3. Perlawanan di Kalimantan. Setelah mengetahui rencana perlawanan, terjadi penangkapan besar-besaran dan eksekusi termasuk Sultan Pontianak. Oke, teman-teman sudah simak kan materi yang disampaikan tadi? Nah, sekarang untuk membahas lebih lanjut, kami membuka sesi pertanyaan untuk 2 orang yang ingin menanyakan lebih lanjut. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Oke, Audin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya, mengapa perlawanan Aceh sulit ditaklukkan oleh pasukan Belanda? Iya, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa perlawanan Aceh sulit ditaklukkan? Itu sebenarnya karena banyak yang memimpinnya itu banyak anak muridnya. Jadi yang memimpinnya itu adalah Tuan Abdul, yang dimana beliau mempunyai murid-murid. Nah, murid-murid beliau tersebut sangat membara di semangatnya untuk melawan pasukan Jepang. Sehingga pada saat itu pasukan Jepang sempat kewalahan. Tetapi pada akhirnya juga perlawanan Aceh itu mendapatkan hasil yang cukup buruk karena para anggota yang melakukan perlawanan itu ditangkap dan juga dihukum dengan sangat tragis karena telah melakukan perlawanan, dan sehingga para pasukan Jepang itu berhasil kembali menguasai wilayah Aceh walaupun sempat melakukan perlawanan, teman-teman. Jadi segitu saja jawabannya. Apakah Audrey telah jelas? Ya, Pak. Ya. Oke, teman-teman, sekianlah presentasi dari kami. Kita lanjutkan untuk kelompok 4 terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bagaimana cara pemuda-pemudi Indonesia memilih strategi untuk melawan
pertimbangan kalian memilih strategi tersebut? Kemudian jawabannya akan dijawab oleh anggota kelompok saya, Bu Dedi. Pertama, saya akan memilih strategi perlawanan terkoordinasi karena menghadapi penjajahan tidak bisa dilakukan secara acak ataupun rencana yang matang. Perlawanan yang terkoordinasi dapat meningkatkan efektivitas dan daya tahan gerakan perlawanan. Selanjutnya, saya akan memilih untuk melibatkan rakyat dalam perjuangan ini. Solidaritas dan dukungan massa sangat penting untuk melawan penjajahan. Saya akan bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, agama, dan pemimpin lokal untuk menyatukan rakyat Indonesia di bawah bendera perlawanan. Melibatkan banyak orang tidak hanya akan meningkatkan kekuatan perlawanan, tetapi juga memberikan tekanan sosial dan politik terhadap Jepang. Menciptakan persepsi bahwa perlawanan yang kami lakukan bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan untuk kemerdekaan dan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dalam menghadapi penjajahan Jepang, penting juga untuk mencari keseimbangan antara taktik perlawanan terorganisir, partisipasi rakyat, dan pemanfaatan. Saya percaya bahwa dengan mengadopsi strategi ini, perjuangan melawan penjajahan Jepang dapat menjadi lebih efektif dan memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan di kalangan masyarakat Indonesia. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Oke, pertanyaan saya itu, kan kalian ini mengambil strategi kan seandainya kalian berada di posisi penjajahan. Pertanyaan saya, apa kelebihan dan kekurangan dari strategi yang kalian miliki ini terhadap berhasil atau tidaknya perlawanan yang kalian lakukan terhadap Jepang? Terima kasih. Ada kelebihan ke-30. Dari kajian ini kita bisa mengumpulkan seluruh pemuda-pemuda Indonesia pada saat itu untuk lebih solidaritas terhadap bangsanya sendiri, terutama peduli terhadap bangsanya sendiri yang sedang dijajah oleh bangsa Jepang maupun bangsa asing lainnya. Dengan adanya kesadaran mereka tersebut bahwa Indonesia saat ini sedang dijajah, akan tumbuh rasa solidaritas yang tinggi dan rasa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsanya sendiri. Adapun kekurangannya juga adalah banyak pemuda-pemudi yang saat itu juga ada di bawah tatanan Jepang atau di bawah pemerintah Jepang, sehingga pemuda-pemudi di Indonesia pada saat itu kurang atau bahkan di luar wilayah Indonesia karena mereka sebagian juga di bawah atau diculik oleh Jepang untuk memperbudak mereka, sehingga itu salah satu kelemahan bangsa Indonesia pada saat itu dalam membentuk strategi pada saat itu. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kurangnya presentasi kami karena yang sempurna hanya dari Tuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah selesai presentasi ya. Kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompok kalian dengan baik. Tepuk tangan untuk selanjutnya kita akan mengerjakan